Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di channel Cangkruk Ilmiah. Salam Cangkruk Ilmiah. Siapapun Anda, teman-temanku dunia maya, jangan pernah takut berbeda. Kenapa? Karena berbeda adalah bergembira bersama dalam karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perdana bersama kami Cangkruk Ilmiah. Berbeda, bergembira bersama dalam karya. Bersama kami telah hadir Mas Yai Panji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Yo sehat toh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ini kan pemirsa perlu tahu wajah-wajah dari Cangkruk Ilmiah seperti apa gitu. Jadi nanti kita akan mengulas beberapa hal tentunya. Oke. Dalam hal ini ya Cangkruk Ilmiah sejarahnya seperti apa. Kan gak moro-moro pentungul ada gitu kan. Iya. Sejarahnya, kemudian nanti visi misinya, kemudian bolehlah bicara sedikit tentang program-programnya dan sebagainya. Termasuk ini. Wah, ini apa ini? Kok benai Ben seragam maksudnya. Biar seragam. Yaitu pemirsa, jadi inilah wajah-wajah dari mungkin dapuran Cangkruk Ilmiah. Sementara yang bisa dinikmati kalau di YouTube bisa Anda lihat itu konten kami. Yang perdana adalah tontonan guyon, cerita pendek dialektika ketimuran, di bawah santai. Kemudian nanti terakhir akan ada semacam wejangan atau kata-kata indah lah ya, seperti itu. Mungkin langsung Mas ya. Iya, monggo silakan. Karena kita ini ngetiknya sore, jadi kita ngejar lightingnya ini ceritanya. Oh gitu. Cangkruk Ilmiah. Tadi saya lupa ya, harusnya salam metal. Salam metal. Cangkruk Ilmiah kok bisa salam metal ini apa maksudnya? Maksudnya ini apa? Cangkruk itu kan artinya ngobrol-ngobrol Mas ya. Jadi kita ini lagi cangkruk nih, lagi ngobrol gitu kan. Ilmiah itu adalah perkara-perkara yang terikat oleh data, ya, fakta dan sebagainya. Mungkin juga termasuk nalar argumentatif dari seorang manusia itu pun juga bisa dikatakan sebagai ilmiah. Karena kadang-kadang orang ngomong hari ini terbuktinya tahun depan tuh banyak sekali kan kejadian begitu kan. Betul. Artinya pandangan-pandangan ke depan itu futuristiknya kita tetap adopsi sebagai suatu pandangan ilmiah. Nah kemudian kenapa kok harus metal? Metal ini kan metal itu apa sih arti metal itu? Besi ya. Metal itu apa? Iya, kan sesuatu yang keras kan. Tapi bukan berarti sesuatu yang keras itu nggak bisa dibentuk kan. Yes. Artinya kayak yang kita pakai ini juga dari metal ya kan. Apa namanya ini stand mic ini. Awalnya ya biji-biji begitu dikumpulkan kemudian dibentuk. Nah itulah metal sebenarnya. Jadi jangan mengesankan bahwa segala sesuatu yang sifatnya metal itu selalu keras, kasar dan sebagainya gitu ya. Seakan-akan enggak punya unsur-unsur kelembutan gitu ya. Betul. Kita boleh berpenampilan metal begini ya kayaknya keras-keras. Sebenarnya dibentuk juga gitu loh. Sebenarnya dibentuk juga. Untuk apa? Untuk lebih baik, untuk bermanfaat. Itu kan kebaikan ya. Untuk berguna, tampil indah, tampil menarik, kemudian juga harmoni. Nah, itu semua adalah unsur-unsur metal yang perlu kita tata sebenarnya. Tanda seperti ini sebenarnya pada umumnya orang sudah kalau kita begini mesti ini aliran metal ini gitu yang rambutnya bisa di kibat-kibat sampai itu ekspresi mereka itu. Ngelilipi kancane kan ya. Jadi kalau kita KCI itu punya filosofi nih terhadap kalimat metal nih. Kami dulu pernah ditanya itu. Kenapa kok begini? Ini bukannya kode satanis ini katanya. Saya bilang, lah kok Anda bisa berkesimpulan ini adalah kode satanis itu dari mana gitu kan?
Itu dapatnya dari mana? Siapa yang menetapkan kayak begini nih sebagai betul. apa namanya simbol-simbol satanis? Dari mana? Iya, dari mana setan kok bisa hak pakai Lah ya, terhadap simbol ini? makanya kita ciptaan Tuhan ya kan? Oh iya. Dikasih kemampuan begini karena ada makna. Enggak. Nah, saya malah justru karena apa namanya orang pada berpikir kalau metal tuh keras. Kayaknya nggak mau deh kalau diajak apa istilahnya itu mendekat-dekat kepada agama yang punya ajaran budi pekerti dan lain sebagainya. Oh, berbeda dengan cangkru ilmiah. Cangkru ilmiah ini justru kalau diajak kepada Tuhan, kepada pendekatan-pendekatan yang sifatnya spiritual, justru malah apa namanya asik gitu kan. Nah, tanda metal begini nih Mas, ini sebenarnya dari jari genggam begini dulu. Jari genggam ya begini. Gini maksudnya menggenggam begini jari itu kan. Kemudian poin nomor 1 gitu maksudnya. Poin nomor 1 ini kenapa ibu jari? Ibu jari ini jempol. Segala sesuatu yang bagus selalu. Weh, anakmu jempol tenan misalnya gitu kan. Anakmu bagus, anakmu top markotop. Selalu dengan ini toh. Kalau saya menggambarkan ini adalah fase kenabian. Fase kenabian. Iya. Kenapa Nabi juga disebut sebagai ummi? Ummi itu ada bisa diartikan sebagai buta huruf, bisa juga diartikan keibuan. Artinya pengayom. Ya kan? Makanya disebut ibu jari. Ya. Jadi ummiyin itu bisa bermakna buta huruf, bisa juga bermakna keibuan. Dan di zaman Nabi itu adalah zaman makom nubuah. Makom nubuah itu makom yang paling jos. Ya kan? Nah, sebagai uswatun hasanah kok. Sebagai contoh yang baik. Nah, kemudian sumaja'a khilafatan alamin haji nubuah. Kemudian akan datang setelah masa kenabian ini masa apa namanya kekhalifahan yang mengikuti manhaj kenabian. Nah, tanda tunjuk ini kan di masa kekhalifahan itu menyebarnya kebaikan, kebajikan, kebenaran, nilai-nilai itu kan tinggal tunjuk tuh. Ayo sebarin ke Eropa, sebarin ke Afrika, sebarin ke tunjuk. Lah ya toh. Di situ perluasan dakwah berarti. Nah, perluasan dakwah. Di situ sudah terbentuk mental yang metal, gitu loh. mental metal. Atos yang lembut. Keras tapi lembut. Iya, gitu maksudnya. Jadi disuruh perang yo siap. Disuruh untuk melunakkan suatu masyarakat yo siap juga, menebar kebajikan. Nah, ini masa khilafah. Berarti kualitas sahabat waktu itu adalah telunjuk ini yang keras namun juga punya sifat karakter kelembutan. Yes, Jos. Yes. Top markotop toh. Nah, itu baru ini. Masuk bos. Masuk ya. Nah, terus yang ketiga dan yang keempat nih kenapa kok tak lipat? Kenapa kok dilipat? Nah, saya punya filosofi bahwa setelah masa kekhalifahan itu nanti datang yang dikatakan sebagai Malikan Adon. Malikan Adon ini adalah kerajaan yang zolim kepada umat Islam. Kerajaan Islam tapi zolim, berlaku tidak adil kepada umat Islam. Wah, ini nggak bisa jadi contoh ini. Ini nggak bisa dijadikan sebagai uswah hasanah. Maka kan Nabi membataskan begini. Alaikum bisunati wa sunnata khulafaur rasyidin al mahdiyyin. Stop. Ya kan? Oh, hadisnya redaksinya sampai itu. Begitu saja bahwa bagi kalian tuh cukup sunahku kata Nabi, jempol, dan sunahnya para khulafaur rasyidin. Lah yang lainnya enggak disebut. Malikan tuh yang 2 malikan ini enggak disebut. Makanya kita enggak bisa menjadikan kehidupan apa saja di zaman itu, peradaban di zaman itu sebagai percontohan. Tapi kalau mengambil hikmah dari kejadian-kejadian yang di saat itu terjadi mungkin boleh-boleh saja gitu. Tapi tidak harus dijadikan contoh atau uswah hasanah. Makanya yang ketiga dilipat. Malikan Adon. Kemudian yang keempat tuh Malikan Jabariyah. Ini yang malah menistakan umat Islam. Suatu kerajaan yang menggigit yang apa ya? Bisa dikatakan kejam ya. Rezimnya tuh rezim kejam. Nah, karena saking kejamnya itu umat Islam itu menjadi bulan-bulanan malah dibantai dan lain sebagainya. Karena
tidak mau menunjukkan metalnya kepada sesama umat Muslim, akhirnya dia mengambil sisi lunaknya. Ya wes lah, dimanfaatkan enggak apa-apa, yang penting menebar manfaat saja. Walaupun aku nih besi tapi dibikin untuk besi mulia tapi dibikin untuk ngarit, dibikin enggak apa-apa lah. Yang penting aku manut ada aja sisi dulu. manfaatnya masih. Iya. Nah, ternyata Nabi mengatakan bahwa setelah masa zaman Malikan Jabariyah ini, summa jaa khilafatan ala minhaji nubuwah. Kemudian kelak akan muncul lagi satu kekhalifahan katanya yang mengikuti manhaj kenabian. Berarti khalifah kecil yang mengikuti pola bangunnya kekhalifahan yang kedua tadi, yang telunjuk tadi. Yang telunjuk tadi. Nah, dia mengikuti manhaj kenabian. Nah, sampai tahu nggak apa artinya manhaj itu? Manhaj itu apa artinya? Wah, apa itu Mas Yai? Ya jawab dulu, saya tanya genten toh. Pokoknya kalau dengar-dengar yang mengikuti gitu, mengikuti pola pergerakan atau metode Kanjeng Nabi. Ya, sebatas pengetahuan saya ya seperti itu. Oke, itu secara umum benar sudah. Benar. Namun kalau saya pribadi lebih mengedepankan bahwa yang namanya manhaj itu lebih kepada agenda. Jadi lebih rinci. Seperti kita bikin buku. Iya, agenda harian gitu ya. Iya, makanya kenapa uswatun hasanahnya Kanjeng Nabi Muhammad itu kan mulai bangun tidur sampai tidur. Sampai tidur kembali, sampai di dalam tidur pun kan diatur semua sebagai sunnah. Iya toh? Iya, makanya alamin haji nubuah ini artinya mengikuti sunnah-sunnah kenabian. Nah, sunnah itu ya semuanya. Maka lebih kerasa di batin saya. Kok yang dinamakan manhaj itu adalah agenda. Iya. Jadi tahap demi tahapnya ketahuan. Nah, itu arti metal. Yes. Beda toh? Wah. Nah, jadi mosok gini satanis sih piye karepe? Justru ini mosok dikatakan sebagai saya ya enggak sepakat dong. Iya. Jadi terbuka cakrawala pikiran saya bahwa bisa jadi saudara-saudara kita, teman-teman kita yang metal itu, yang underground, yang kelihatannya aja keras. Iya. Ternyata mungkin ada sisi kelembutan. Iya benar. Sebenarnya jelas itu kalau menurut buktinya, saya. Wah, luar biasa nih. Cuma ekspresinya saja kelihatan sangar keras sesuai, tapi hatinya tetap lembut. Menyembunyikan kelembutan di dalam hati. Asik, supaya enggak ria. Yaitu pemirsa, ternyata ada penjelasan sangat luar biasa dari pendiri, yang punya lah intinya. Yo, ndak, kita bersama. Ya, punya kita bersama. Salam metal ya, seperti ini. Oke, salam metal. Penjelasannya yang tadi. Berarti artinya itu sesuai dengan baju. Logo Benai aja lah metal juga toh. Yes. Iya, lupa saya. Gini Mas. Kalau salam kita tuh salamnya begini. Iya. Salam. Iya, itu namanya salam Benai ini. Ya. Itu tadi kalau kita bicara berkenaan salam metal tadi. Iya. Kembali ke obrolan kita di awal tadi. Oke. Jan-jane atau sebenarnya cangkruk ilmiah ini apa sih gitu? Sejarahnya kapan berdirinya, kemudian nanti diinisiasi oleh siapa saja, terus ilham atau inspirasinya seperti apa waktu itu? Oke, ini berarti cerita sejarah dikit ya. J. Tahun 2012 itu saya punya sebuah usaha percetakan. 8 tahun yang lalu kurang lebih ya. Ya, 2012 8 tahun yang lalu ya. Itu ada sebuah usaha percetakan namanya Supah Desain. Nah, Supah Desain ini ternyata selain percetakan juga banyak sekali teman-teman yang sering diskusi di situ. Datang diskusi gitu aja. Nah, datang untuk diskusi ini yang didiskusikan tentang ekonomi. Iya, ekonomi. Semua pada curhat. Waktu itu ceritanya ekonomi kok sulit. Orang duwe. Ya, intinya begitu ya. Yon duwe kerjaan, punya perusahaan tapi perusahaannya enggak jalan. Sering pinjaman banknya enggak terbayar, kemudian nunggak dan sebagainya. Nah, sama-sama curhat, ternyata masalahnya sama.
Itu ada 5 orang yang saya ingat itu ya. Saya sendiri, kemudian kawan saya yang namanya Marzuki, kemudian kawan saya yang namanya Arsad, kemudian Catur Heribowo, dan Tio. Mas Tio. Mas Tio. Nah, jadi kami berlima ini ngobrol-ngobrol, kemudian berceritalah tentang teori-teori perbankan, teori usaha itu seperti apa, bahkan sempat mau bersatu untuk membuat satu perusahaan yang kuat gitu sekalian gitu ya. Betul. Jadi harapannya kumpulan orang lemah ini akan menjadi kuat gitu kan. Lalu saya kok asik gitu, hampir tiap hari Mas, hampir tiap hari tuh datang, saya ajak, ya cangkruk ini. Ayo cangkruan di Supa sini sambil ngopi ini, sambil rokokan. Nah, terlintas obrolan, ayo cangkruk sini. Iya, saya mengajak begitu. Gitu. Nah, akhirnya lalu Mas Tio itu yang mencetuskan nama itu. Loh, kalau begini diresmikan aja jadi cangkruk ilmiah gitu kan. Keren juga kamu, idemu spontanitasnya bagus gitu. Iya. Nah, saya nggak menunggu lama dari pernyataan dia itu, ya langsung saya wujudkan saja. Waktu itu saya punya teman juga namanya Mas Joko Elek. Joko Elek, aku manggilnya Joko Elek. Kan elek wong yo. Enggak, jurusannya elektro. Ya. Jurusannya elektro. Ya. Karena saking banyaknya nama Joko. Oh ya. Jadi ada Joko Elek, ada Josi. Oh gitu. Josi itu artinya Joko Sapi'i. Kalau Joko Elek itu Joko Elektro gitu maksudnya. Mempermudah, jadi dikasih ingatan. Tambahan. Nah, jadi si Joko Elek ini mengatakan bahwa silakan Mas kalau mau kumpul-kumpul pakai ada ruang di tempat saya katanya. Ya kami akhirnya berkunjunglah ke sana gitu kan. Karena beliau itu sebenarnya pembina suatu panti asuhan. Nah, panti asuhan ini menyediakan tempat sekaligus konsumsi untuk yang mau datang. Wah, mur ketemu baut itu. Iya, kayaknya begitu ya. Tapi memang sempit ruangan, kira-kira 3x5 lah. Kilometer. Alah, ya meter. Ruangan, kilometer emangnya kaplingan. Jadi di dalam ruangan itu pertama kali yang datang tuh saya ingat itu sekitar 10-an orang lah. 10 orang. Dan konsep yang saya bangun tuh adalah bermusik, bergembira ya kan, dengan musik karena malam minggu waktu itu. Kemudian karena saya juga gemar bermusik dan ada nasihatnya. Jadi bermusik sambil nasihat. Ada juga kalau mau nyumbang nyanyi ya nggak apa-apa, aku tak gitari gitu maksudnya waktu itu. Ya jadi sederhana begitu aja, nggak terasa terus berjalan tuh sampai tiap minggu kan, setiap malam minggu itu acaranya. Setiap malam minggu. Di tempat Mas Joko tadi. Iya. Nggak terasa 2 bulan 2 bulan berjalan dan yang ikut makin rame. Akhirnya tempat yang ukuran 3x5 tadi nggak sedang. Oh ya, nggak cukup. Nggak cukup. Akhirnya kita mikirkan nih gimana nih supaya kita pindah deh, kita pindah kemana? Maksudnya pindah itu bukan berarti meninggalkan yang disediakan tadi, tetap ada di situ, cuma diseling gitu loh. Mungkin minggu ini di sini, minggu depannya di mana begitu. Itu dulu kegiatannya ya seperti itu. Ada kesadaran ruang. Iya, benar. Banyak yang ikut. Nah itu kira-kira sejarahnya seperti itu. Ya akhirnya ya kader-kadernya atau yang mau datang ikut cangkruan tuh ya anak-anak muda Mas. Ada mahasiswa ya ada, pelajar ya ada. Bahkan kami pernah disodori untuk membina anak-anak panti itu loh, yang masih lah umur SD kelas 1 paling apa ya, ikut gembira, ikut hadir di situ. Iya. Jadi saking kita pengennya punya satu wadah untuk berkumpul, kemudian istilahnya ngedongeng sama anak-anak lah ya, cangkruk gitu ya, saling tukar pikiran. Kok asik gitu. Nggak kerasa waktu terus berlalu itu, akhirnya ya jadi rame. Jadi rame. Lagunya nggak bisa Bang Haji dong ya? Kenapa maksudnya? Ya kan sama anak SD tadi itu. Berarti lagunya pelangi-pelangi gitu ya? Ya ada juga seperti Balonku Ada 5 misalnya kan. Didangdutkan. Loh saya bisanya cuma dangdut tapi ya. Iya. Jadi
balonku ada 5. Asik. Rupa-rupa warnanya. Gitu kan. Iya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau dor. Iya. Jadinya begitu lagunya gitu kan. Berarti itu mungkin salah satu daya tarik dari Cangkruk Ilmiah. Ya mungkin juga, mudah-mudahan. Suara sampean yang empuk. Itu salah satu loh Mas. Mudah-mudahan lah ya kan. Ya itu pemirsa, kita mendengar bersama tadi sejarah berdirinya Cangkruk Ilmiah ya gitu. Nanti kita bukan ke depan ya, kalau sempet ya. Kalau sempet umur masih panjang, kita akan bicara lebih dalam lagi tentang visi, misi, kemudian program-program Cangkruk Ilmiah ke depan. Oke. Mungkin itu yang bisa kami sajikan di perdana pertemuan kali ini. Insya Allah akan ada jumpa lagi bersama kami, tetap di Cangkruk Ilmiah, berbeda, bergembira bersama dalam karya. Salam metal. Salam metal.